Baik, reduksi itu maknanya apa? Reduksi itu maknanya adalah bilox itu turun ya, biloxnya menurun, bilox semakin kecil. Atau biloxnya turun ya. Kalau oksidasi itu bilox semakin besar. Kemudian kalau dilihat dari sisi elektronnya ya, reduksi itu dia adalah menerima elektron, dan elektron itu terletak di ruas kiri. Kemudian oksidasi dia adalah melepas elektron. Jadi elektron itu adanya di ruas kanan. Ya. Kemudian ada istilah berikutnya adalah ion. Ion itu apa? Gitu ya. Ion itu adalah spesies bermuatan, namanya ion. Nah, di sini ada namanya kation, ada namanya anion. Kation itu apaan? Kation itu adalah ion bermuatan positif. Ya. Kalau anion, ion bermuatan negatif. Kemudian berikutnya ada istilahnya elektroda. Elektroda itu ada dua hal, ada namanya katoda, ada namanya itu anoda. Ya, ada elektroda itu ada namanya katoda, ada namanya anoda. Katoda itu apa? Katoda itu adalah elektroda tempat terjadi reaksi reduksi. Jadi reaksi reduksi itu pasti di katoda. Ya. Kalau anoda sebaliknya tempat terjadi reaksi oksidasi. Gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya ya, berdasarkan jenisnya, elektroda itu juga dibagi jadi dua. Ada namanya elektroda inert, ada namanya elektroda non inert atau elektroda reaktif. Elektroda inert itu artinya dia tidak bereaksi secara elektrokimia. Ya. Secara elektrokimia apa aja itu? Ada tiga, ada karbon, ada platina, ada emas. Ada tiga itu. Kalau elektroda non inert dia bereaksi dengan sistemnya itu ya. Itu logam selain di atas ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita pelajari ada dua, namanya adalah sel volta dan sel elektrolisis ya. Sel volta dan sel elektrolisis. Sel itu adalah rangkaian listrik ya. Ya, sel itu sendiri adalah rangkaian listrik. Nah, kemudian kita akan belajar ya, yaitu ini sel volta pertama kali. Ya. Sel volta. Sel volta itu ketentuannya adalah KPAN, kapan. Apa itu? Katoda itu positif, anoda itu negatif ya. KPAN atau kapan itu adalah
sel volta. Nah, sel volta itu apa? Itu adalah rangkaian listrik yang mengubah reaksi kimia menghasilkan listrik ya. Menghasilkan listrik. Contohnya apa? Ya, contohnya paling sederhana adalah baterai ya. Baterai itu adalah sel volta sebetulnya. Jadi di sana ada istilah potensial reduksi standar ya. Ada istilahnya itu potensial reduksi standar atau NORAD. Jadi untuk sel volta itu ada istilahnya E0RAD. E0RAD. Jadi potensial reduksi standar. Jadi semakin besar E0RAD artinya apa? Artinya semakin besar pula kemungkinan untuk mengalami reaksi reduksi. Ya, jadi semakin besar E0RAD, semakin besar kemampuan untuk mengalami reduksi. Jadi semakin besar nilai E0RAD, maka semakin besar kemungkinan untuk mengalami reaksi reduksi ya. Semakin kecil E0RAD, semakin mudah untuk mengalami reaksi oksidasi. Gitu ya. Misalkan saya punya contoh nih ya. E0RAD dari Cu 12 rad Cu itu adalah positif 0,34 volt. Kemudian E0RAD dari Zn2 plus Zn itu nilainya adalah negatif 0,3 negatif 0, berapa bisa 0,76 volt. Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang mengalami reaksi reduksi nanti. Yang lebih besar siapa? Si Cu apa Zn? Cu. Cu lebih besar, maka Cu mengalami reduksi. Zn mengalami oksidasi. Reduksi apa? Piloxnya turun, elektronnya di kiri kan gitu tadi. Tepatnya namanya katoda di catatan yang tadi ya. Jadi apa reaksi terjadi di katoda? Reaksi yang terjadi di katoda adalah apa? Reduksi. Yang mengalami reduksi siapa? Cu. Reduksi itu reaksinya gimana? Cu2 plus menjadi Cu. Elektronnya letaknya di kiri. Nah, begini. Sementara kalau di anoda reaksi terjadi apa? Reaksi terjadi adalah oksidasi, yang mengalami oksidasi Zn kan. Zn menjadi Zn2 plus tambah dengan 2 elektron. Gitu kan? Kemudian elektronnya dicoret ya.
Ingat ya, jadi reduksi itu elektronnya selalu di kiri, oksidasi elektron selalu di kanan, selalu. Ya. Oke, jadi di sini reaksi totalnya adalah Cu2+ tambah dengan Zn menghasilkan Cu tambah dengan Zn2. Ini Cu itu kan berubah wujud ya, itu dari apa namanya? Ini kan larutan, ini padatan. Ini Cu kalau logam dia sendiri kan namanya padatan ya. Padatan, inilah larutannya. Perubahan larutan menjadi padatan namanya apa? Hafisa, siapa tahu? Larutan menjadi padatan, ini perubahan ini namanya apa? Apa? Saya punya larutan, cukup menjadi padatan. Atau Febri, silakan Febri. Larutan jadi padatan, namanya apa ya? Olivia, barangkali tahu. Perubahan wujud nih, padatan menjadi larutan. Mengkristal, Pak. Kristal. Oke, ya. Kata-kata selain itu apa? Larutan menjadi padatan. Larutan menjadi padatan itu ini ya. Om itu belum pernah dengar istilah itu. Larutan menjadi padatan itu istilahnya adalah mengendap ya. Coba buat kopi ya. Kopi terlalu pekat kan larutan itu. Kalau kebanyakan kopinya ngendap dia kan itu ya. Jadi padat. Nah, sebaliknya kalau padatan jadi larutan apa namanya? Mencair. Padatan jadi larutan. Padatan jadi larutan itu misalkan kamu punya gula, ya kan? Gula padat. Oke. Nah, gula padat itu kemudian kamu masukkan ke dalam air jadi larutan gula, maka kamu telah ngapain? Telah mencairkan gula kan Mas ya? Ada gula. Kamu masukkan ke air, kamu aduk jadi larutan gula. Maka istilahnya apa? Metitik-titikkan gula. Masa mencairkan gula? Melarut, Pak. Iya, melarutkan. Ya, ini berarti istilahnya adalah larut. Ya. Jadi larut itu sama dengan peristiwa oksidasi ya. Kalau mengendap tuh konteksnya ke arah peristiwa reduksi. Ya. Tidak selalu sih, cuman biasanya begitu. Ya. Oke, nah kemudian kalau misalkan Anda ketemu dengan ini, ketemu dengan baterai kan suka tuh ada istilahnya voltasenya berapa gitu ya istilahnya. Itu kalau di dalam sel volta namanya adalah E0 cell. E0 cell adalah E0 red untuk reaksi yang mengalami reduksi dalam hal ini adalah Cu ya dikurangi E0 red untuk reaksi yang mengalami oksidasi. Ya. Yang mengalami reduksi siapa? Cu. Nilainya berapa? Itu aja nilainya. Positif 0,34 volt. Kemudian yang mengalami oksidasi siapa? Si Zn negatif 0,76 volt, ya kan? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah positif 1,10 volt. Jadi nilai E0 sel itu kalau dia bernilai positif itu maknanya reaksi berlangsung. Jadi reaksinya berlangsung ya, spontan. Kalau dia negatif, reaksi tidak berlangsung. Ya. Oke. Nah, kemudian itu nilai konteks nilai E0 sel ya. Kemudian apalagi elektron? Elektron itu mengalir dari mana? Elektron itu mengalir dari apa? Elektron itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bukan. Elektron mengalir dari kutub
negatif. Dalam hal ini adalah anoda ya, kalau untuk sel volta ke kutub positif. Atau kalau listrik kan kebalikan, kalau muatan listrik kan. Kalau muatan konvensional itu dari kutub positif ke kutub negatif, ya. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, tapi zatnya kan elektron yang ngalir itu. Oleh karena itu elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Dalam hal ini berarti si Cu dan si Zn ya itu yang elektronnya itu mengalir dari mana? Dari Zn ke Cu, ya kan? Sekarang munculnya listrik itu gimana sih? Ini saya gambarkan sel volta itu. Jadi misalkan dia itu ada setengah sel, ya, tapi dua kali setengah sel istilahnya, ada dua wadah. Oke. Nah, kemudian ini dicelupkan logam, ya, dicelupkan logam. Misalnya yang di sini ini adalah larutan Zn sulfat, ya. Jadi di dalamnya ada apa? Ada Zn 2+, ada SO4 2-. Nah, misalkan di sini larutannya adalah CuSO4, maka Cu2+, kemudian ada SO4 2-. Ini keduanya dihubungkan dengan jembatan garam. Oke. Nah, kemudian di sini adalah logam Cu. Ini adalah logam apa? Logam Zn. Ya. Kemudian dihubungkan dengan suatu konduktor listrik, ada voltmeter. Kemudian inilah dasar dari skema sel volta. Jadi listrik itu atau elektron mengalir itu bisa dipahami dari anoda dulu sebetulnya. Anodanya kan Zn ini kan. Nah, Zn ini apa yang terjadi? Zn itu akan larut, ya kan, menjadi Zn2+, ya kan, larut menjadi Zn2+, melepaskan 2 elektron. Jadi logamnya itu akan menjadi ion, ya. Jadi logamnya ini akan jatuh menjadi ion Zn2+, larut. Nah, karena ada peristiwa larut tersebut, ya kan, kemudian di sini akan melewatkan 2 elektron. Ada 2 elektron ini kan? 2 elektron lewat, 2 elektron kan? Lewat, melewati voltmeter, terdeteksi ada listrik gitu. Nah, kemudian 2 elektron ini nanti akan ditangkap oleh Cu2+. Jadi elektronnya ditangkap oleh Cu2+ ini. Nanti dia akan mengendap menjadi Cu. Ya, jadi ini elektronnya ke sini. Kemudian Cu2+ dia akan mengendap sebagai Cu. Lama-lama ya, lama-kelamaan atau seiring berjalannya waktu, logamnya ini semakin lama semakin tipis, ya kan? Kenapa ya? Karena dia larut menjadi Zn2+. Nah, kalau logam Cu di sini bagaimana? Selama kelamaan dia akan semakin banyak, semakin tebal. Kalau tadi 1 cm di sini jadi 5 cm kan gitu. Karena ion Cu-nya itu mengendap ke sini. Ya. Pahamnya di situ kira-kira? Ini konteks dari sel volta. Jadi misal Anda punya baterai itu ya, baterai itu kan dia menghasilkan listrik kan. Jadi ketika menghasilkan listrik ada reaksi kimia begitu. Ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi. Nah, ketika yang mengalami reduksi dan ketika yang mengalami oksidasi, ya, itu dihubungkan dengan suatu konduktor, listrik akan lewat situ. Karena sebenarnya listrik itu kan berawal dari reaksi redoks, reaksi yang melibatkan elektron. Kalau elektronnya itu dilewatkan ke suatu penampang, maka dia akan menghasilkan namanya listrik. Ya, paham di situ? Kira-kira? Silahkan ya. Cuma ini doang ya untuk sel volta, nanti sel elektrolis. Ada yang mau ditanya nggak? Atau silakan ini ada screenshot ya. Kamu foto trik kira-kira pakai HP ya. Soalnya nanti saya akan membahas soal ya. Ketika membahas soal ya nanti banyak hal yang mau saya ceritakan. Sudah?
Kalau mau tanya aja ya, jangan ragu. Oke, ini ngomongin apa? Elektrolisis. Oke, kita akan bahas soal ya tentang sel volta ini. Soal pertama, tadi udah Anda catat ya tadi ya? Sudah. Maksudnya di foto maksud saya ya. Kalau nyatet sih saya nggak merekomendasikan nyatet. Puasa-puasa nyatet, lapar nanti. Oke, coba ini saya suruh siapa ya yang ngerjain? Ini saya suruh ke kakak dulu ya. Ke apa namanya, ke Laura dulu deh, ini ya yang ngerjain ya. Silakan Laura. Apa jawabannya? Atau saya bantu bacain dulu deh ya. Nomor 1 nih Laura, nomor 2 Olivia. Oke, saya bacain dulu deh ya. Suatu sel volta dibuat dengan cara menghubungkan logam seng yang dilarutkan dalam larutan seng sulfat dengan logam perak yang dilarutkan dalam perak nitrat ya. Antara logam seng dan logam perak dihubungkan dengan suatu kawat penghantar yang dipasang voltmeter ya. Ini jembatan garam, ini voltmeter. Antara larutan seng sulfat dan larutan perak nitrat dihubungkan dengan jembatan garam. Rangkaiannya seperti ini. Pernyataan yang tepat apa? Oke, perhatikan siapa besar, siapa lebih kecil. Silakan ya. Ini saya minta ke Kak Laura. Nanti nomor 2 Kak Olivia. Siapa aja yang lain juga boleh bantu sih sebenarnya ya. Nggak hanya Kak Laura aja, tapi Febri juga boleh ya, Afisa juga boleh ya. Sekarang zaman sekarang tuh masih ada nggak sih kayak misalkan kalau ini ya, kalau di Painan dulu ya, waktu zaman saya masih sekolah dulu, itu tuh banyak kegiatan ya, seperti pesantren, Ramadan. Jadi urutannya adalah logam, terus ion, / 2 buah ion, terus logam. Gitu. Nah, yang kiri itu mengalami reduksi, yang kanan itu mengalami oksidasi. Ya, yang kiri mengalami reduksi, yang kanan mengalami oksidasi. Nah, maka notasinya gimana? Yang mengalami reduksi kan tadi si Cu ya. Yang mengalami oksidasi kan Zn. Maka urutkan logam ion logam ya. Maka kebalik nih, salah. Yang kiri itu mengalami oksidasi, kanan reduksi ya. Ini oksidasi, ini reduksi. Ya, maka di sini adalah Zn / Zn2 plus gitu kan. / 2 buah, kemudian ini adalah Cu2 plus, kemudian C ya. Yang kiri ini berarti mengalami apa?
mengalami reduksi, mengalami oksidasi, yang kiri, yang kanan mengalami reduksi. Yaitu notasi selnya ya. Nah, kalau kita ke soal nomor 2 ini, berarti yang jawabannya benar yang mana ini? Ingat ya tadi ya, rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah notasi sel adalah logam slash ion slash 2 buah ion slash kemudian logam. Ya, yang kiri itu untuk oksidasi, yang kanan untuk reduksi. Kira-kira apa jawabannya? Coba Anda lihat yang nomor 2 ya. Silakan Afisa kalau mau jawab. Atau yang lain. Oke, jadi logamnya apa? Yang mengalami oksidasi siapa di sini? Zn kan? Ya udah, Anda sebutin aja logam, kemudian ion. Yang mengalami oksidasi itu kan si Zn. Ya udah, sebutin logam terus ion. Ya, logam terus ion. Logam tuh ya nggak bermuatan maksudnya. Maksudnya di sini Zn slash Zn2 plus slash 2 buah. Kemudian mengalami reduksi siapa? Ag, Anda sebutin saja ya kan. Ion kemudian logam, dia bermuatan kemudian Ag plus slash A. Ya, jadi jawabannya yang mana berarti jawabannya? Oke. Yang 3, berdasarkan data yang diberikan, nilai potensial atau N0 selnya berapa? N0 sel adalah N0 red untuk reaksi yang mengalami reduksi, berarti punyanya si Ag kan, dikurang N0 red untuk reaksi yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi adalah si Ag, positif 0,80 ya. Dikurang yang mengalami oksidasi adalah si Zn ya, 0,76. Hasilnya berapa ya? Hasilnya berarti plus, min dengan min jadinya plus ya. Voltnya nggak usah saya tulis saja, hasilnya adalah plus 1,56 volt. Mudah kan ini? Terus, jika pada sel volta itu Ag diganti dengan Fe, Fe nilainya itu, ya kan? Nah, sekarang gini, Ag diganti dengan Fe. Nah, Ag tadi kan menempati, Ag kan ini katoda kan, nah itu diganti dengan Fe. Nah, sekarang Zn itu tetap ya. Nah, ada satu lagi berarti di sini kan ada Zn sama dengan negatif 0,76 volt. Siapa yang lebih besar, siapa lebih kecil? Yang lebih besar kan siapa Febri yang besar? Fe apa Zn? Fe. Oke, Fe lebih besar, maka dia mengalami reaksi di katoda. Ya, jadi Fe apa namanya? 2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Fe. Apa reaksi terjadi di anoda? Reaksi terjadi di anoda adalah siapa? Si Zn kan ya? Zn menghasilkan Zn 2 plus tambah dengan 2 elektron ya. Jadi jawabannya apa ini? Ya, berarti reaksi totalnya adalah Fe2 plus tambah Zn menghasilkan Fe tambah dengan Zn2. Kemudian ditanya N0 selnya berapa? N0 sel. N0 sel N0 yang mengalami N0 red dari yang mengalami reduksi dikurang N0 red dari yang mengalami oksidasi. Oke, yang mengalami reduksi siapa? Yaitu si Fe ya. Itu
nilainya, maka negatif 0,44 dikurang negatif 0,7. Berapa nilainya itu? 6 dikurang 4, 2. Jadi positif 0,32. Oke. Nah, coba kita sebutkan ya. A, massa logam Fe berkurang, betul atau salah? Jawabannya salah. Kenapa? Fe kan di situ Fe logam menjadi Fe padatan. Itu ada peristiwanya adalah mengendap. Kalau mengendap maka bertambah. A salah. B, massa elektroda Zn bertambah. Benar nggak? Zn itu dia bertindak sebagai anoda, ya kan? Kalau anoda maka dia larut dong. Dia terjadi perubahan antara logam, dari logam menjadi larutan. Itu maknanya dia massanya berkurang. Kan larut, ya kan? Potensial sel itu berkurang sebesar 1,24 ya. Tadinya berapa tadinya? Oke, C dulu deh yang saya baca. Elektron akan mengalir dari Fe ke Zn. Salah ya. Kenapa? Karena elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Seharusnya dari Zn ke Fe. Kemudian yang D, potensial sel volta itu berkurang sebesar 1,24 volt. Benar nggak? Kalau tadi itu 1,56. Tadi positif 1,56. Sekarang setelah diganti dengan besi itu menjadi positif 0,32. Selisihnya berapa ini? 1,24, Pak. Ya, ini ya benar ya. Maka potensial selnya itu berkurang sebesar itu. Ya. Oke. Nah, kemudian sisanya nih, nah ini pasti Anda bisa dong. Bisa dong. Bisa dong. Bisa dong. Bisa ya ini ya. Cincai lagi. Oke ya. Kemudian sekarang saya lanjutkan dengan elektrolisis ya. Saya akan lanjutkan dengan elektrolisis. Tadi itu sel volta, intinya ya. Intinya itu adalah reaksi kimia menghasilkan listrik ya. Contoh sederhananya adalah baterai. Ya enggak? Baterai itu dari reaksi apa? Reaksi kimia menghasilkan energi. Nah, sekarang saya akan ke bagian yang kedua, yaitu tentang sel elektrolisis. Ya. Sel elektrolisis ya itu perubahan dari listrik menjadi reaksi kimia. Kebalikan dari tadi. Muatannya pun beda. Kalau tadi KPAN, sekarang KNAP. Nah, ini energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Nah, ini yang saya tuliskan tadi itu ya. Reduksi, Anda ingat-ingat lagi reduksi itu apaan? Reduksi itu bilox turun, elektron di kiri. Oksidasi, bilox naik, elektron di kanan ya. Kation, kanion itu bedakan ya. Kation itu ion positif, anion itu ion negatif. Nah, bedakan pula katoda dengan anoda. Katoda itu tempat terjadi reduksi, anoda tempat terjadi oksidasi. Katoda tempat terjadi reduksi, anoda tempat terjadi oksidasi. Elektroda inert itu elektroda yang tidak bereaksi secara elektrokimia. Ada 3, yaitu karbon, grafit, platina, sama emas. Selogam selain itu, besi, perak, dan seterusnya, itu masuknya adalah elektroda non-inert. Selain itu, ya selain CPTAU, ya bisa jadi kayak besi, nikel, krom, tembaga, ya. Nah, itu semuanya adalah elektroda non. Oke. Jadi ceritanya tuh gini loh. Ini pelan-pelan ya. Ini saya juga pelan-pelan aja ya. Nanti mungkin di rekamannya sebagian sebelah sini akan ketutup ya. Oke, ini ada air misalkan ya. Ada air, kemudian ini dikasih beda potensial, baterai atau apa, atau beda potensial berasal dari generator. Nah, ini negatif, ini positif, negatif, ini positif ya. Itu berarti nanti apa hubungannya? Nah, hubungannya tuh ke logam yang dicelupkan ini. Kalau dia negatif, ya berarti dia adalah katoda. Kalau positif, dia adalah anoda. Ya kan? Ini KNAP kan? Maka katoda itu nanti dia bermuatan negatif, anoda nanti dia bermuatan positif. Nah,
kalau seandainya ini adalah air kamu masukin listrik gitu kan. Kalau uji elektrolit waktu kelas 10, kan ada ya uji elektrolit ya, Avisa atau Febri yang masih kelas 10, baru aja mungkin beberapa bulan kemarin, uji elektrolit kan ada baterai, ada logam dicelupkan kan ada muncul gelembung-gelembung gitu kan. Kalau gelembungnya banyak, didefinisikan katanya dia elektrolit kuat. Gitu. Gelembungnya sedikit, elektrolit lemah, lampunya nyala ya kan. Kalau lampunya mati, gelembungnya dikit, lemah juga. Oke, tapi kita tidak sedang membicarakan itu. Tapi yang sedang saya bicarakan adalah gelembung-gelembung gasnya itu. Nah, gelembung-gelembung gasnya itu adalah proses elektrolisis ini. Kalau seandainya air saja yang dimasukin ke sini, walaupun air itu adalah konduktor listrik yang jelek, maka tetap dia terjadi reaksi. Reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air, di anoda oksidasi air. Reaksi reduksi air itu begini ya, elektronnya di kiri, ya. Air tambahin N2 elektron, menghasilkan OH- tambah H2, menghasilkan basa. Basa tambah hidrogen, basa. Ya. Kalau anoda ya, itu ini mengalami oksidasi. Oksidasi elektronnya di kanan, hasilnya adalah asam oksigen ya. H plus oksigen, kalau tadi basah ini asam O, asam oksigen. Bisa Anda ngapalin ini? Nanti saya tunjukin ya. Oke, ini kita pelan-pelan terlebih dahulu ya. Ada dua jenis elektrolit, ada namanya leburan, ada namanya lelehan atau leburan, ada namanya larutan. Bedanya apa? Ya, bedanya adalah leburan atau lelehan itu artinya dia tidak mengandung air, tidak mengandung zat pelarut. Ya. Contohnya misalkan ya ada dua hal, saya ingin membuat lelehan coklat, saya ingin membuat larutan coklat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau saya ingin membuat leburan coklat atau lelehan coklat, ya saya beli aja coklat apa aja, saya panasin sampai meleleh dia. Panas, kondisi panas itu saya aduk-aduk, cairan dia ini, leburan atau cairan, ya atau lelehan. Ada airnya nggak di situ? Nggak ada. Nah sekarang kalau misalkan saya punya bubuk coklat, saya campur air, saya aduk, itu cairan juga, cuma tuh ada airnya, itu kita sebut sebagai larutan. Jadi larutan, bedanya leburan sama larutan, itu terkait dengan ada atau tidaknya air. Kalau ada air kita sebut sebagai larutan, kalau kalau ada air kita sebut sebagai larutan, kalau tidak ada air kita sebut sebagai leburan atau lelehan. Kenapa ini kita pisahkan ya? Karena nanti reaksi yang terjadi itu akan jauh berbeda antara leburan dengan larutan. Nah, kemudian kita bagi jadi dua aspek pula konsep ini. Yang pertama adalah konsep kualitatif, yaitu kita membahas tentang apa reaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua nanti adalah aspek kuantitatif. Berapa reaksi itu terjadi? Ya. 14. Nah, ini aspek kualitatif. Sekarang kalau misalkan ya Anda punya lelehan atau leburan, apa reaksi terjadi di katoda? Ini loh, reaksi di katoda ini apa reaksi terjadi? Katoda kan Anda tahu tadi, tempat reduksi itu pasti. Anoda tempat oksidasi itu pasti. Bedakan antara katoda dengan kation. Kalau ini ngantuk, lagi lapar, lagi haus, lagi puasa, itu kadang bunyinya sama kation sama katoda. Ya. Oke, pelan-pelan. Untuk lelehan, ya, untuk lelehan, coba kita baca baik-baik. Lelehan atau leburan, apa reaksi yang terjadi di katoda? Reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi kation. Kation itu apa? Ion positif. Reduksi, biloxnya turun atau elektronnya di kiri. Jadi kation itu akan menerima elektron sehingga biloxnya turun. Kan itu maknanya. Itu reaksi di katoda. Kalau untuk leburan atau lelehan. Jadi contohnya ada ion-ion ini ya, Na+, Cu2+, Al3+. Jadi ion-ion positif itu akan menerima elektron sebanyak muatannya. Kalau muatan 1+ yang menerima 1 elektron, kalau 2+ 2 elektron, 3+ 3 elektron. Nah, ion-ion positif ini akan menerima elektron sebanyak muatannya, akan membentuk unsurnya. Ya. Jadi ion-ion positif menerima elektron sebanyak muatannya, akan menghasilkan unsur.
Kemudian apa reaksi terjadi di anoda? Nah, anoda itu kita bedakan ya. Anoda inert atau anoda non inert itu beda reaksi yang terjadi. Kalau anodanya adalah anoda inert, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi anion. Jadi ion negatifnya akan melepaskan elektron. Jadi kalau misalkan Cl- menghasilkan unsurnya Cl2 tambah 2 elektron ya. Kalau O2- menghasilkan O2 tambah 4 elektron. Kalau OH- akan menghasilkan begini. Kalau SO4 2- menghasilkan begini contohnya ya. NO3- menghasilkan oksidanya. Jadi intinya ion-ion negatif itu akan menghasilkan unsur-unsurnya atau senyawa yang terkait dan melepaskan elektron. Itu reaksi yang terjadi di anoda inert. Anodanya inert. Ya. Kalau anodanya non inert bagaimana? Kalau anodanya misalkan terbuat dari tembaga gitu. Kalau anodanya terbuat dari tembaga, maka ion-ion negatifnya itu malah diabaikan. Reaksi yang terjadi adalah oksidasi logam itu sendiri ya. Cu menjadi CO2 plus tambah 2 elektron. Kalau misalkan saya gunakan Ag, maka Ag menjadi Ag ion, Ag plus tambah dengan elektron. Itu aspek kualitas. Jadi kalau reaksi di katoda, ingat ion positif menerima elektron sebanyak muatannya. Kalau anoda inert, ion negatif melepaskan elektron. Kalau anoda non inert, logamnya menghasilkan ion positif. Ion negatifnya diabaikan. Paham nggak maksud saya itu? Pelan-pelan ya. Oke. Untuk kalau larutan bagaimana? Kalau larutan. Nah, larutan kita baca. Larutan itu dibedakan ya kalau ion positifnya. Berdasarkan ion positifnya. Tapi kalau katoda, reaksi terjadi di katoda ya, itu katoda inert ataupun non inert itu sama saja, itu nggak penting. Tapi yang jelas adalah ion positifnya. Kalau ion positifnya itu golongan 1A, 2A ALMN ya. 1A ini apa aja tuh ya. Lina kawin robi CS frustasi ya. Kalau 2A itu beli mangga campur sirsak bagi rata. Nah, 1A dan 2A, kemudian Al3 plus Mn2 plus. Jadi kalau misalkan Anda punya ion-ion ini dan wujudnya larutan, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air. Reaksinya tadi. Air tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- dengan H2. Kalau seandainya ion positifnya itu bukan 1A2A ALMN seperti Cu2 plus misalkan. Kalau Cu2 plus maka reaksi yang terjadi adalah dia sendiri. Sama seperti ini, reaksi di katoda adalah reduksi kation. Cu2 plus ya, maka akan menerima elektron sebanyak muatannya menghasilkan logam. Paham? Yang kedua, reaksi yang terjadi pada anoda inert. Reaksi yang terjadi pada anoda inert adalah, yang pertama adalah ini ya. Lihat anionnya. Beda. Kalau anionnya itu merupakan anion atau ion negatif sisa asam oksi atau anion-anion negatif yang mengandung oksigen seperti SO4-2- ion negatifnya, seperti NO3-, ClO4-, C2O42-, CO3-2-, apa aja yang ion negatifnya mengandung oksigen, maka dia tidak mengalami oksidasi. Karena yang mengalami oksidasi adalah air, ya. Kalau anionnya bukan sisa asam oksi seperti Cl-, kan nggak ada oksigennya tuh. Maka reaksi terjadi adalah Cl2 tambah dengan 2 elektron. Br- contohnya ya menghasilkan Br2 tambah 2 elektron. I- juga demikian menghasilkan I2 tambah dengan 2 elektron. Nah, kemudian kalau ketiga untuk larutan ya, kalau reaksi pada anoda non inert itu reaksi yang terjadi mirip seperti ini di lelehan, yaitu adalah oksidasi logam. Jadi kalau anodanya Cu, ya Cu itu sendiri yang dioksidasi. Kalau Ni ya Ni itu sendiri yang dioksidasi. Kalau Ag ya Ag itu sendiri yang dioksidasi. Ya. Silakan ini Anda foto dulu ya. Supaya nanti kalau Anda saya suruh-suruh nanti bisa ya kelihatan. Ini sudah sampai sini? Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Oke, nggak ada. Ya udah. Ayo tanya yuk, kalau ada yuk.
Atau bingung semua? Karena PPT ini muncul tulisan semua itu. Tulisan tangan lagi. Ya pelan-pelan ya. Nanti jangan khawatir, nanti akan saya contoh. Oke, saya pastikan ini semua sudah ada foto ya. Kemudian nanti akan saya contohkan setelah itu. Akan saya contohkan. Tuliskan reaksi ya yang terjadi. Oke. A, reaksi elektrolisis yang terjadi. Oke, A, NaCl aqueous ya dengan elektroda PT. Kalau elektroda PT itu maksudnya katodanya PT, anodanya PT, gitu ya. Yang B, NaCl liquid itu leburan ya. Elektrodanya misalkan apa ya? Misalkan C, karbon. Ya, inert berarti. Kemudian yang C, NaCl aqueous elektroda misalkan elektrodanya tembaga, elektroda non inert berarti. Yang terakhir yang D, Na2SO4 aqueous elektroda emas. Oke, silakan ya 3, 4 ini tugas buat Anda sekarang. Coba ya. Febri, Afisa, Olivia, semua Laura, sekarang silakan coba kerjain 4 soal ini ya. Saya kasih waktu kira-kira 5 menit ya. Silakan. Ini untuk ya, untuk apa namanya, untuk menguji kepahaman yang tadi itu ya. Kalau ini paham, maka saya bisa menyimpulkan Anda paham yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan ini masih belum, ya mungkin belum. Halo semuanya, ada suaranya? Pak. Ya, bisa. Oke ya. Ya udah, A ya kan. NaCl itu aqueous, jadi larutan. Sambil Anda perhatikan catatan yang Anda foto tadi, NaCl itu ionnya adalah Na+ tambah dengan Cl-. Apa reaksi terjadi di katoda? Katodanya kan PT, anodanya kan PT. Apa reaksi terjadi di katoda? Reaksi di katoda adalah karena ini larutan, maka Na itu kan golongan 1A kan. Golongan 1A, 2A, AlMn, dia tidak mengalami reaksi reduksi. Yang mengalami reduksi adalah air. Maka reaksi yang terjadi adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah dengan H2 ya. Kemudian apa reaksi terjadi di anoda? Nah, anodanya kan anoda inert. Anda lihat tadi larutan anoda inert. Larutan anoda inert, kalau dia tidak, kalau yang mengandung oksigen kan yang mengalami oksidasi kan air. Kalau ini kan Cl- tidak mengandung oksigen. Maka reaksi yang terjadi ya Cl itu sendiri ya kan. 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah dengan 2 elektron. Jadi jawabannya apa ini? Elektronnya dicoret ya kan. Jadinya adalah 2O tambah dengan 2 Cl- menghasilkan 2OH- tambah dengan H2 tambah dengan Cl. Reaksinya seperti itu.
Kemudian berikutnya yang B ya. Kalau NaCl liquid bagaimana? Kalau NaCl liquid, maka liquid artinya tidak ada airnya situ ya. Maka ini ketentuannya yang leburan tadi. Ya, leburan. Na plus tambah dengan Cl minus. Apa reaksi yang terjadi di katoda? Katodanya kebetulan inert juga kan, C. Anodanya juga inert. Karbon, grafit ya maksudnya itu. Reaksi di katoda maka Na itu sendiri ya kan akan menerima elektron sebanyak muatannya. Kemudian reaksi yang terjadi di anoda 2 Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Ketika elektronnya dieliminasi ya, yang atas kali 2 bawah kali 1 jadinya adalah 2 Na plus tambah dengan 2 Cl min menghasilkan 2 Na tambah dengan Cl2. Kemudian yang C. Kalau NaCl aqueous, elektrodanya Cu bagaimana? NaCl aqueous Na plus tambah dengan Cl minus. Katodanya Cu, anodanya Cu. Ya, jadi reaksi yang terjadi di katoda, reaksi terjadi di katoda, lihat ion positif. Cu-nya maka sebenarnya nggak penting. Ion positifnya Na plus. Nah, dia ini larutan dan ion positifnya golongan 1A, 2A, ALMN. Si Na plus kan golongan 1A. Maka reaksi yang terjadi adalah reduksi air. H2O ya tambah dengan 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah dengan H2. Kemudian anodanya itu reaksi yang terjadi apa? Reaksi yang terjadi itu kan ya. Reaksi terjadi itu. Maka jadinya 2 Cl. Anodanya itu non inert ya. Berarti bukan Cl min dong. Kalau non inert maka anoda itu sendiri yang akan mengalami oksidasi. Ketentuan nomor 3 kan. Maka Cu menghasilkan Cu2 plus tambah dengan 2 elektron. Jadi reaksi yang terjadi itu nggak ada Na dan nggak ada Cl sama sekali. Karena reaksi yang terjadi adalah 2H2O tambah Cu tambah menghasilkan 2OH- tambah dengan H2 tambah dengan Cu2. Kemudian yang D, Na2SO4 dengan elektroda Au. Au itu inert ya. Na2SO4 terion menghasilkan 2 Na plus tambah dengan SO4 2 min. Apa reaksi yang terjadi di katoda? Apa reaksi yang terjadi di anoda? Reaksi yang terjadi di katoda karena dia inert ya, Au inert. Ini Au juga inert. Maka reaksi terjadi adalah reduksi ion positif ya. Ion positifnya situ Na. Oh, Na nggak tereduksi ya? Karena dia ini larutan. Oh, berarti nggak jadi reduksi Na, berarti reduksi air. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah dengan H2. Apa reaksi terjadi di anoda? Nah, kebetulan anodanya itu anoda inert. Lihat ion negatif. Ion negatifnya mengandung oksigen. Itu ketentuan yang ini loh. Ya, reaksi pada anoda inert, si ion negatif itu mengandung oksigen, maka reaksi terjadi adalah oksidasi air. Ya. Maka ini reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H+, 4 elektron tambah dengan O2. Atas dikali berapa? Atas dikali supaya elektronnya sama. Atas dikali 2, bawah kali 1 ya. Jadinya 6H2O menghasilkan 4OH- tambah 4H+ tambah dengan 2H2 tambah dengan O. Ya. Paham kira-kira? Baik ya, itu yang sifat kuantitatif ya. Sekarang yang kuali. Nah, aspek kuantitatif itu ini intinya. Oke, saya persingkat aja ya supaya Anda nggak terlalu capek. Ya, saya takut nanti Anda terlalu capek. Nah, ya aspek kuantitatif itu muatan satu buah elektron ini ditemukan oleh siapa ini? Oleh percobaan tetes minyak milikan ya. Jadi satu buah elektron itu muatannya adalah 1,602 kali 10⁻⁹ kolom. Kemudian kalau 1 mol elektron berapa?
Kalau satu lusin elektron kan 12 dikali dengan angka ini. Satu gross elektron. Ya, maka 144 dikali dengan angka ini. Kalau 1 mol elektron, maka bilangan Avogadro ini dikali dengan muatannya. Ini dapatnya adalah 96.440 kolom. Atau kalau dibulatkan itu angka yang sering digunakan adalah 96.500 kolom. Jadi 1 mol elektron itu setaraannya itu 96.600 kolom. Ya, jadi kalau misalkan Anda disuruh mencari berapa elektron itu, satu elektron itu, satu mol elektron adalah 1 Faraday. Itu nama lainnya, 1 farad untuk divisikan. Nah, kalau 1 mol elektron itu sama dengan kolom bagi 96.500. Kenapa? Karena 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Ya, jadi kalau mengubah kolom jadi mol elektron, Anda bagi saja kolom itu Anda bagi dengan 96.500. Nah, tadi diketahui bahwa ampere itu sama dengan kolom per detik. Nah, berarti kolom adalah ampere kali detik kan? Maka kolom ini bisa kita substitusi, mol elektron sama dengan I dikali T bagi 96.500. Ya, jadi mol elektron itu sama dengan Faraday, sama dengan kolom dibagi 96.500, sama dengan ampere kali detik dibagi 96.500. Nah, aspek kuantitatif ini itu ngitung apa saja? Yang pertama ngitung massa, kedua ngitung volume, ketiga ngitung pH. Nah, khusus untuk massa padatan. Ya, khusus untuk massa padatan ya. Massa padatan kan berarti ini massa dan padatan. Ada dikenal hukum Faraday ya, 1 sama 2. Kalau hukum Faraday 1, rumusnya ini adalah massa sama dengan AR per bilox atau per PBO dikali dengan ampere dikali dengan detik bagi 96.500. Ini rumus cepatnya. Kalau hukum Faraday 2, ini ada 2 rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kan berarti kalau listrik itu ya, kalau seri itu kalau misalkan di kabel ini diputus satu, semuanya mati. Jadi kalau saklarnya dimatikan satu, mati semua kan. Maka waktunya pasti sama dan amperenya pasti sama. Kalau rangkaian seri itu. Kalau rangkaian paralel, amperenya beda. Ya, yang sama itu malah voltasenya yang sama kalau paralel. Kalau seri itu rangkaiannya itu kan nyambung gitu, jadi amperenya itu sama. Jadi kalau ada beberapa larutan atau 2 larutannya di sini ya rangkaiannya seri, maka bisa kita hubungkan dengan persamaan seperti berikut. Massa 1 kali bilox 1 per AR1 sama dengan massa 2 dikali dengan bilox 2 dibagi AR2. Silahkan Anda foto. Nanti mau saya tanya-tanya lagi. Oke, ya, sudah. Saya keluar dulu ini. Udah halaman 21. Kita latihan ya. Kalau ada mau tanya, yuk silakan tanya. Gak ada yang nanya. Yang kayak contoh soal reaksi elektrolisis tadi, Pak. Ya. Kan ada yang elektrodanya di PT, C, CU, AU itu tuh nggak ada apa namanya itu? Nggak ada dampaknya gitu Pak ke soalnya. Kan kalau di mana? Di katoda apa di anoda? Yang misalnya kan NaCl tuh elektrodanya PT. Terus Ya. PT tuh ada pengaruhnya sama NaCl tuh Pak. Nah, tergantung kan tadi kan ada inert sama non inert tadi kan. Kalau inert itu dia nggak ngaruh karena dia tidak bereaksi kan itu ceritanya. Kalau yang non inert nah itu baru berpengaruh. Kita contoh-contohin ya. Jadi emang susah sih, saya jujur aja ini susah makanya saya ajarin. Kalau mudah saya
Kayak sebenarnya ada sih materi-materi kayak misalkan struktur atom, geometri gitu-gitu. Itu saya anggap mudah sebetulnya. Makanya itu saya anggap ya diajarin sama Pak sama Bu Elvi ya. Ini maksudnya. Coba Febri maksud yang mana? Yang PT CCUAU gitu Pak. Ya, itu kan elektroda ya. Elektroda. Jadi itu gini ya, kan ketentuannya kan tadi ada. Jadi NaCl dia elektrolisis dengan elektroda PT misalnya. Itu maknanya apa? Ya berarti itu atau gini deh ya. Mungkin Anda harus dibayangkan ini. Ya, bentar, saya keluar dulu. Kalau soal aja materi ya nggak bayang. Oke. Sekarang saya bukain YouTube saja. YouTube Sinopal. Elektrolisis KY ya. Nanti ini saya jelaskan. Ini maknanya. Oke, ya. Ini loh elektrolisis itu, ya. Jadi ini suaranya masuk nggak ya? Ini suaranya saya tadi share sound ya. Oke. Dia tuh ngomong ini, dia ngomong disaster a few years ago. But anyway, it's there. So I'm just making up effectively a 2 mole per liter potassium iodide. Jadi ceritanya ini adalah elektrolisis KI ya. Elektrolisis KI. Nah, KI itu ya saya kasih tahu Anda, reaksinya itu begini ya. Nanti kemudian di situ bisa kita amati ya. KI itu tebel ya. Supaya agak kontras ya. Jadi KI ya. KI ya. Itu kan ionnya kan K+, ya kan, tambah dengan imin. Nah, ini elektroda yang digunakan kan dua-duanya sepertinya karbon ya, atau inert. Jadi dia tidak mengalami reaksi. Katoda, anoda. Apa reaksi yang terjadi di katoda? Reaksi yang terjadi di katoda karena ion positifnya itu K+, golongan 1A, maka reaksi yang terjadi adalah apa? Ingat nggak tadi? Reaksi yang terjadi adalah reduksi air ya kan. Jadi reaksi yang terjadi itu ini. 2H2O tambah dengan 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah dengan H2. Apa reaksi terjadi di anoda? Nah, anodanya kan inert. Kalau anoda inert, maka lihat ion negatifnya kan. Ion negatifnya kan imin. Ya nggak? Nah, ion negatif imin itu kan tidak mengandung oksigen. Kalau nggak mengandung oksigen, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi I. Jadi 2 imin menghasilkan I2 tambah dengan 2 elektron. Kalau seandainya misalkan I-nya itu IO3- kan mengandung oksigen itu, maka reaksinya adalah H2O yang dioksidasi. Kemudian ini reaksi totalnya apa? Reaksi totalnya adalah 2H2O tambah dengan 2 imin menghasilkan apa? Menghasilkan 2OH- tambah dengan H2 tambah dengan I2. Oke, kita perhatikan ya. Oke, kita putar lagi videonya. Loh, nggak bisa. Oke, putar lagi videonya. I'm going to add.
Nah, ini tuh larutannya itu diisi sama amilum. Ya, amilum itu gunanya untuk mendeteksi I2. Jadi kalau amilum kena I2 itu warnanya biru. Kemudian dikasih juga phenolphthalein, ya, yang sudah belajar asam basa ya, terutama phenolphthalein itu dia mendeteksi O-. Dia pada suasana basa, ya, pada suasana basa itu akan ini ya, akan terbentuk warna merah. Jadi nanti katodanya kan menghasilkan O-. itu. Nah, nanti di daerah itu warnanya merah. Nah, kalau di anoda itu menghasilkan I2. I2 itu warnanya memang kuning ya. I2 itu sendiri ya kan. Nah, coba kita cek ya. Jadi di sini kan pipa U. Nah, ini dimasukkan karbon ini. Ya, ini namanya elektroda barang ini. Elektroda itu sesuatu yang dicelupkan itu. Gimana Febri? Bisa ya? Ngerti kan maksudnya? Strom listrik ya. Hidupin lah ya. Ini harus DC namanya. Coba kamu perhatikan. Kan muncul gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas itu ya gas H2 ini kan nggak ada gasnya kan? Ya karena memang nggak ada senyawa yang menghasilkan gas di anoda. Nah, di sini gelembung-gelembung gas ini adalah gelembung gas H2, gas hidrogen. Nah, ini kan langsung muncul ini iodinnya, ini iodin yang dihasilkan. Nah, coba Anda lihat ini, warnanya akan berubah jadi apa ini? Sludge that's actually drawing off the bottom of the electrode. And that sludge is brown in color. So what most likely is being formed there? Okay. Let's talk about the chemical process of electrolysis. I wanted to try to write the simplest definition that I could, so here's what I came up with. Electrolysis is a process where tadi ini ya. I- is what we start with. This is I2 that's Oke, katanya tadi apa? Membentuk warna ini, warna pink ini katanya dia. Itu berarti apa? Berarti ini menandakan dia menghasilkan OH-. Ya kan? Terbentuk gelembung-gelembung ini apa? Menandakan dia terbentuk gas hidrogen. Ini muncul warna apa nih? Itu adalah iodin. Iodin itu warnanya coklat begitu ya, kalau di dalam larutan kali. Ya, berarti muncul I2. Ya. Ngerti maksudnya nih? Peristiwa elektrolisis ini. Gimana? Yang nanya tadi. Ngerti nggak maksudnya elektrolisis itu apa? Ngerti, Pak. Oke, baik ya. Jadi elektrolisis seperti itu ya bentuknya, gambarnya ya. Kemudian, oke. Ini saya rekam gitu ya. Oke, masih saya rekam. Oke, saya lanjutkan ya. Kita akan latihan beberapa soal ya. Nih. Oke, soal nomor 1, mol elektronnya berapa? Mol elektron. Nah, mol elektron sama dengan apa sih? Nah, di sini diketahui bahwa dia itu katanya dia melibatkan sekian ampere selama sekian detik. Ngerti maksudnya? Sekian ampere sekian detik. Ya sudah, maka Anda buat saja mol elektron tadi apa rumusnya tadi? Ya nggak hafal nggak apa-apa ya, karena baru saya kasih hari ini. Mol elektron adalah I dikali T bagi 96500. I-nya berapa? I-nya adalah 2, T-nya adalah 1930 bagi 96500. Ini hasilnya adalah 0,04 mol elektron. Mol elektron sama dengan Faraday. Jadi soal nomor 1, jawabannya adalah bebek. Nomor 2, reaksi yang terjadi di elektroda nomor 4. Elektroda nomor 4 kan ini kan. Kalau kita perhatikan. Nomor 4 ini anoda apa katoda kan itu masalahnya. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat ke baterainya. Baterai yang min kan tadi KNAP. Katoda negatif, anoda positif, ya kan? KNAP. Katoda negatif. Jadi anoda positif. Maka kita gimana? Ini namanya adalah katoda. Yang sebelah sini namanya adalah anoda. Ya, jadi elektroda nomor 1 itu katoda, elektroda nomor 6 namanya adalah anoda. Ya. Maka 2 apa? Kalau 1 katoda, 2 anoda. 3 katoda, 4 anoda.
5 katoda, 6 anoda. Nah, di nomor 4, yang ditanyakan nomor 4 nih. Nomor 4 kan berarti anoda itu, ya. Anoda. Nomor 4 ya. Terbuat dari Ag. Nah, larutannya itu adalah AgNO3, yaitu Ag+ tambah dengan NO3-. Apa reaksi yang terjadi di anoda nomor 4 ini? Reaksi terjadi di anoda, di situ anodanya kan Ag. Anoda Ag itu berarti anoda non-inert. Silakan dilihat catatan, anoda non-inert. Anoda non-inert, maka reaksi terjadi adalah logam itu sendiri mengalami oksidasi kan? Ya, jawabannya harus. Masa endapan di Fe, masa endapan. Nah, tadi saya memunculkan rumus tadi ya, yaitu di hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 ya. Apa tadi? Masa Fe, masa unsur ya, itu sama dengan AR Fe, AR unsur dikali biloxnya, yaitu bilox Fe kali I kali T bagi 96.500. Ya. AR-nya berapa? AR Fe 56. Biloxnya berapa? Fe di elektroda nomor 1 itu Fe2+, maka biloxnya 2. I-nya berapa? I-nya adalah 2, T-nya 1930. 1930 ya. 1930 bagi 96.500 ya. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 1,12 gram. Maka yang mengendap di sini logamnya itu adalah 1,12 gram. Jadi jawabannya adalah A. pH. Oke, pH itu nanti. Nah, untuk yang terakhir ya, kayaknya saya mau soal ini. Nah, ini kamu yang ngerjain. Ngerjain pakai cara yang seperti ini ya. Ini yang soal yang terakhir. Ya, kita ke soal otentik lagi. Oke, saya bukain ya soal OSK. Yang bagian ini. Nanti bagian-bagian terakhir nanti saya akan bahas soal-soal itu ya. Termasuk bagian yang mudah-mudah seperti struktur atom kan mudah ya, nanti akan saya bahas secara cepat aja nanti dalam rekaman mungkin ya. Saya sedang mencari waktu dari apa saya paling enak tidur. Oke, yang ini ya. Akan saya bahas ini soal nomor 18 OSK tahun 2020. Jadi ini memang penting ya, ini karena ini masuk OSK dia. Saya pikirin dulu OSP lah palingan. Ternyata enggak bisa. Saya print screen aja, nggak bisa saya nggak bisa di. Oke, sekarang saya akan jawab soal nomor 18 yang ini ya. Ini saya copy dari soal OSK ya. Larutan Fe nitrat dielektrolisis dengan elektroda platina diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. ArFe itu 256 ya. Oke. Pada elektrolisis ini volume yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer. Berarti kondisi STP maksudnya. Stoikiometri ya STP. Saya belum ngajarin. Ya, tapi kayaknya Anda sudah belajar di sekolah. Ya. Jadi gini ceritanya. Ini Fe nitrat ya, FeNO3 3 kali.
itu maknanya itu adalah Fe3+ tambah dengan 3NO3. Ya. Apa reaksi yang terjadi di katoda? Apa reaksi terjadi di anoda? Reaksi di katoda adalah reduksi Fe itu. Maka Fe3+ tambah 3 elektron menghasilkan Fe. Apa reaksi yang terjadi di anoda? Karena ion negatifnya mengandung oksigen, maka reaksi di anoda adalah oksidasi air. Silakan dihafalin lagi nanti ini. Ya. 4H+ tambah dengan 4 elektron tambah dengan O2. Supaya sama, yang atas dikali berapa? Yang atas dikali 4, bawah kali 3 ya kan. Jadinya ini kayak 4Fe 3+ tambah dengan 6H2O menghasilkan ya 4Fe tambah dengan 12H+, 12H+ tambah dengan 3O2. Dari sini dengan mudah Anda bisa melihat tuh bahwa yang ditanya itu adalah perbandingan Fe dengan oksigen. Ya, Fe dengan oksigen perbandingan molnya itu adalah 4:3. Ya kan? Nah, mol Fe berapa? Coba Olivia, saya tolong dihitungin mol dari Fe berapa? Mol Fe berapa, Olivia? Massa dibagi mR ya. AR-nya 56 Fe. Yang lain, Laura barangkali tolong saya hitungkan mol dari Fe, silakan. 0,43 Pak. 0,43, baik. 0,43 ya. 0,43 per mol oksigen. Nah, sekarang coba hitung mol oksigennya berapa? Jadi 0,43 per mol O2 sama dengan 4/3. Kali silang, maka mol O2 adalah 0,43 dikali 3 dibagi 4. Maka mol dari O2 sama dengan berapa? Silakan Kak Laura. Atau Febri aja nih. Febri tolong hitungin itu. Mol oksigennya berapa?
Nggak ada orang ya. Tutup aja ya. Koma 43 kali 3 bagi 4. Jawabannya ini adalah 0,3225 ya. Kemudian volumenya jadi berapa volumenya? Volumenya jadinya volume dari siapa? Dari O2 kan ya? Dikalikan saja itu. Kondisinya ini STP ya. Ini dikali dengan 22,4. Ya. 7, oke ya. Gitu. Jadi ini contoh soal OSK 2020 ya. Oke ya, karena sudah mau berbuka juga. Ya. Di sini sudah mau berbuka. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Oke, saya absen dulu ya. Nanti yang yang saya sebut namanya tolong ditekan itu emoticon atau apa itu namanya reaction. Saya mulai dulu dari Afisa. Afisa, Felicia? Masih ada? Oke. Febri? Masih ada? Oke. Laura? Masih ada? Kemudian Olivia masih ada? Baik ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.